Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, sejahtera total bagi hidup saudara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang The Father's Promise, janji Bapa yang terbesar, the greatest blessing yang Papa kita di surga berikan buat kita sebagai gerejanya, sebagai anak-anaknya, dan sebagai orang-orang yang percaya. Kita akan belajar bersama-sama tentang pribadi Roh Kudus dan kehidupan Roh Kudus. Fungsi dan peran Roh Kudus dalam kehidupan Yesus secara pribadi. Dan sekaligus ini yang menjadi the secret of His life and the secret of His power in ministry. Sekaligus kita akan belajar tentang apa sih rahasia kehidupannya Yesus. Apa sih rahasia kuasa dalam kehidupan Yesus dan pelayanannya. 3,5 tahun melayani full time, kalau istilah sekarang. Tapi impact-nya, dampaknya begitu dahsyat sekali. Karena dari 33,5 tahun usia Yesus ketika dia mati di kayu salib, 30 tahunnya dihabiskan waktu sebagai tukang kayu. Dan hanya 3,5 tahun. Ketika dia usia 30 tahun, itulah saat dia menyerahkan dirinya dalam waktu yang Papa di surga telah tetapkan. Untuk Yesus masuk menyelesaikan misi kerajaan Bapa, memberitakan kerajaan surga di muka bumi ini. Hanya 3,5 tahun. Tapi begitu impactful, begitu dahsyat dampak pengaruhnya sampai seluruh dunia dan bahkan sampai hari ini. Masih tetap hidup orang diubahkan oleh pribadi Yesus yang luar biasa ini, oleh hidup dan pelayanannya. Apa rahasia kehidupannya? Apa rahasia kuasanya? Nah, selalu ingat ini, saudara. Banyak orang berkata, oh Yesus sukses, Yesus hebat karena dia itu Tuhan. Nah, satu hal yang kita harus paham, bahwa ketika Yesus ada di muka bumi ini, dia meninggalkan seluruh kemuliaannya sebagai Allah. Dan firman Allah itu menjadi manusia sama seperti saudara dan saya, lahir lewat rahim seorang wanita. Hanya bedanya Yesus tidak memiliki benih dosa. Itu yang membedakan. Tapi dia manusia 100%. Kemanusiaan Yesus kita bisa lihat tentunya ketika dia tertidur di perahu. Ya, kemudian ketika dia puasa 40 hari, dia merasa haus, dia merasa lapar. Nah, ini memberitahu kepada kita karena Allah tidak tertidur, Allah tidak bisa lapar. Dan Allah juga tidak makan ikan bakar, ikan goreng atau roti secara jasmani. Jadi jelas Yesus di muka bumi ini dia 100% manusia. Dan dia meninggalkan kealahannya ketika dia datang ke bumi ini. Jadi apa rahasianya? Karena rahasia kehidupannya Yesus ini juga bisa menjadi rahasia kehidupan kita. Rahasia hidup berkemenangan, rahasia hidup dalam kekudusan, rahasia hidup dalam ketaatan kepada Bapa, rahasia melayani penuh dengan kuasa. Rahasia yang sama ini bisa menjadi rahasia kehidupan kita. Sebagaimana Yesus menang, hidup, berkuasa, demikian juga kita. Kalau saja kita mengetahui rahasia dari kuasa kehidupannya Yesus. Nah, dalam Lukas pasal yang keempat, kita akan lihat dimensi yang lain dari kehidupan Yesus. Kita tahu Yesus dilahirkan oleh Roh Kudus. Yesus juga dia dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi kemudian kita akan lihat dalam pasalnya yang keempat, ayat yang ke-1. Dikatakan, ini kalimat ini, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan
lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Perhatikan kalimat ini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Ini salah satu kunci keberhasilan hidupnya Yesus. Sekaligus ini menjadi kunci rahasia kuasa hidupnya yang menang, hidupnya yang dahsyat dan penuh dengan kuasa. Penuh dengan Roh. Nah, ada banyak orang yang dibaptis Roh Kudus, tapi kemudian itu hanya menjadi sebuah pengalaman sesaat. Pengalaman pada hari Pentakosta, atau pengalaman ketika dia ditumpangi tangan, didoakan, berbahasa roh, tapi kemudian berhenti sampai di situ. Minggu berlalu, 1-2 minggu, kemudian kembali lagi. Kehilangan apinya, kehilangan lagi gairahnya itu. Makanya ada perbedaan antara dibaptis Roh Kudus dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena ada banyak orang-orang Kristen, ada banyak bahkan hamba-hamba Tuhan yang dibaptis oleh Roh Kudus, tapi kemudian dia tidak hidup dipenuhi dengan Roh Kudus ini. Nah, ini yang kita akan belajar bersama-sama. Ya, berapa banyak ya orang yang doa 10 hari ini, kemudian mengalami pengalaman bersama Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dan dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi itu hanya sekali lagi menjadi sebuah pengalaman agamawi, kadang-kadang menjadi pengalaman yang musiman. Ya. Tidak lama kemudian akhirnya kembali mengalami kekeringan, mengalami kekosongan lagi, ya, mengalami kehilangan lagi gairah, cinta, api dari Roh Kudus itu. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan orang yang pernah dibaptis Roh Kudus, ya dibaptis Roh Kudus sekali tentunya, ya. Tapi yang Tuhan inginkan bukan cuma dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh dan berhenti sampai di situ. Tapi Dia ingin hidup kita penuh dengan Roh setiap hari. Penuh dengan Roh setiap hari. Nah, alasan kenapa kita tidak penuh dengan Roh karena ada roh yang lain yang memenuhi kita. Kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus, berarti kita penuh dengan yang lain. Entah itu kita penuh dengan diri kita sendiri, penuh dengan ego kita, penuh dengan kesombongan kita, penuh dengan kepandaian kita sendiri, penuh dengan hawa nafsu dunia ini, penuh dengan roh-roh dunia. Nah, mungkin orang bertanya, mungkinkah orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, kemudian hidupnya balik lagi dalam dosa, kacau lagi hidupnya? Sangat memungkinkan sekali. Ketika pengalaman dibaptis Roh Kudus hanyalah menjadi sebuah pengalaman agamawi dan pengalaman sesaat dan musiman saja. Ingat, kita berbicara tentang dua sumber kuasa dalam kehidupan Yesus, dan ini juga dua sumber kuasa dari kehidupan kita. Sumber yang pertama dan utama dalam hidup ini adalah dari dalam, yang diupamakan seperti mata air yang terus membual. Ya. Sumber air dari sebuah sungai itu pertama-tama bukan dari hujan, tapi dari mata air. Ya, mata air yang membual terus-menerus. Ya, yang tidak pernah habis, kata Yesus, sampai pada hidup yang kekal. Nah, disinilah kita harus belajar bagaimana mengaktifkan dan terus menggali, mengaktifasi mata air yang sudah di dalam kita ini, sehingga terus membual semakin besar dan semakin besar. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita berdoa dalam bahasa roh, dengan cara kita pakai bahasa itu, dengan cara kita terus-menerus ya, menggali, mengalirkan dan menyalurkan kuasa yang sudah ada di dalam kita itu.
Sehingga mata air itu terus dinamis bergerak. Dia tidak pasif dan diam. Nah, banyak orang mengandalkan hidup penuh dengan kuasa hanyalah mengandalkan tadi air hujan. Atau baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Makanya pergerakan sekarang ini sebenarnya bukan lagi dari atas ke bawah Roh Kudus dicurahkan. Tapi dari dalam kita keluar. Dan itu yang dilihat oleh Yehezkiel dalam pasal yang ke-47. Ketika dia melihat penglihatan dan berkata bahwa ada mata air. Ada sungai yang mengalir dari ambang bait suci itu. Bait suci adalah kita, rohnya kita. Tapi ada sungai, ada mata air yang mengalir dari sana. Nah, ini yang menjadi kunci rahasia kehidupannya Yesus. Yesus hanya sekali dibaptis Roh Kudus, burung merpati turun ke atasnya. Tapi kemudian setelah itu dikatakan di sini, kembali dari sungai Yordan dibaptis Roh Kudus, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Ini yang Tuhan inginkan buat kita. Bukan cuma dibaptis Roh Kudus sekali, tetapi kita terus hidup dipenuhi dengan Roh. Nah, lihat bersama dalam Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Dalam Efesus pasal yang kelima, lihat ayatnya yang ke-18. Ayat yang ke-18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Anggur diumpamakan seperti Roh Kudus. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Anggur di sini bukan anggur Roh Kudus, tapi roh yang dari dunia. Karena di sini anggur di sini menimbulkan hawa nafsu. Kalau anggur yang adalah pribadi Roh Kudus yang memenuhi kita, kita mabuknya oleh karena kita minum anggur yaitu Roh Kudus. Hasilnya bukanlah hawa nafsu, tetapi kuasa, kehidupan, sukacita, kasih yang radikal mengalir dari hidup kita. Itu kalau anggur Roh Kudus. Tapi anggur di sini adalah anggur dunia. Hawa nafsu dunia, roh dunia. Ayat 18 lagi. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur dunia dengan hawa nafsu dan tipu muslihatnya dan keinginannya. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, kata hendaklah kamu penuh dengan roh, dalam bahasa Inggris dipakai kata being kept filled with the Holy Spirit. Being kept filled with the Holy Spirit. Jadi itu kata yang dipakai. Hendaklah kamu penuh dengan roh, di sini dia berbicara tentang hendaklah kamu terus-menerus being filled. Being filled, terus-menerus dipenuhi dengan roh. Jadi bukan cuma sekali-sekali dipenuhi dengan roh, bukan cuma ketika ada doa baptisan Roh Kudus dipenuhi dengan roh, bukan cuma di gereja seminggu sekali dipenuhi dengan roh, tapi dia ingin kita terus-menerus being filled with the Holy Spirit. Terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, ini yang menjadi kunci rahasia kehidupannya Yesus dalam Lukas pasal 4 tadi. Yesus penuh dengan roh kembali dari sungai Yordan. Nah, banyak orang Kristen setelah dibaptis Roh Kudus tidak penuh dengan roh. Ya, cuma penuh dengan sebuah pengalaman emosional, tapi tidak penuh dengan roh. Nah, apa artinya dipenuhi dengan Roh Kudus ini? Apa artinya? Nah, kita ingin belajar sedikit kata penuh ini. Ya, apa arti kata penuh itu? Dalam bahasa Yunani kata penuh dipakai kata plero. Ya, plero. P-L-E-R-O-O. Plero. Arti kata plero yang pertama adalah ini, pressure. Pressure. Ya. Atau tekanan. Itu arti kata penuh dengan roh yang pertama, kata plero itu.
untuk saudara hidup penuh dengan roh, maka ada sebuah tekanan yang dari dalam ini. Ya. Yang dimaksudkan sini bukan tekanan dalam pengertian masalah, persoalan dalam kehidupan, tekanan. Tidak. Tapi dia berbicara tentang mata air di dalam sini, yang adalah pribadi Roh Kudus di sini, ya, ketika dia membual, kemudian dari bawah di sini ditekan ke atas, kemudian keluar penuh, keluar dari mulut kita. Alkitab berkata, dari kelimpahan hati mulut berbicara. Ya, ini yang dimaksudkan dengan ketika hati berlimpah dengan Roh Kudus, berlimpah dengan air yang diumpamakan Roh Kudus itu, dia naik. Nah, ini yang dimaksudkan dengan pressure itu. Ya, pressure itu. Itu arti kata plero, saudaraku. Ya. Dari kelimpahan hati mulut berbicara. Orang yang bernubuat itu bukan dari pikirannya sendiri, tapi dia berkata-kata sesuai dengan apa yang Roh Kudus katakan ini. Sesuatu yang meluap dari dalam sini. Meluap dari dalam roh. Nah, itu yang terjadi ketika kita berdoa di dalam bahasa roh. Satu titik kita begitu intens berdoa, saudaraku. Itu seperti mata air itu dia terdorong dari dalam sini naik keluar. Dan itu yang menghasilkan aliran kuasa, mujizat, penglihatan, suara Tuhan terdengar, membuat kita tajam untuk melihat dan mendengarkan Tuhan. Penuh dengan roh, plero, pressure. Ya, pressure. Jadi seperti kalau saudara air, ya, air di selang, katakan begitu, ketika dia dipencet selangnya itu, ya, airnya itu muncrat penuh keluar, dia sangat jauh. Nah, seperti itulah yang dimaksudkan dengan kata pressure, plero di sini. Tapi kata yang kedua dari arti kata penuh di sini atau plero di sini adalah permeation. Kata permeation ini di sini artinya adalah larut, ya, larut dan kemudian merubah warna. Ya. Ini saya pegang air putih, ya. Saya ingin ilustrasikan tentang kata plero atau permeation di situ. Ya. Saya tuangkan ini. Lihat apa yang terjadi. Saudara bisa lihat air ini kemudian dia akan berubah. Ya. Apa yang terjadi? Warna air berubah. Tadinya hanya air putih, tapi setelah saya taruh ini gula cair, gula Jawa, airnya berubah. Warnanya berubah. Seperti inilah ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Kata penuh di sini, plero itu, arti yang kedua itu adalah permeated, larut. Apanya yang larut? Ininya, saudara. Roh Kudusnya larut dalam hidup saudara, sehingga warna hidup saudara berubah. Warnanya berubah. Kalau hidup saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, warna hidupmu akan berubah. Ya, bahasamu akan berubah. Seluruh hidupmu orang akan bisa lihat ada sesuatu perubahan dalam hidup saudara. Itu yang terjadi ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Kata yang ketiga adalah domination. Itu kata penuh, domination. Kata domination itu artinya adalah kontrol, dikuasai. Itulah arti kata penuh dengan Roh Kudus. Nah, ternyata inilah yang menjadi rahasia kehidupannya Yesus. Ini rahasia kuasa dari hidupnya Yesus. Yaitu hidup yang dipenuhi dengan roh. Hidup yang diwarnai oleh roh. Hidup yang dikontrol dan dikuasai oleh roh. Nah, Tuhan ingin kita bukan hanya dibaptis Roh Kudus,
tetapi kita dipenuhi dengan roh. Nah, ayat ini memberitahu kepada kita dalam pasal ini, ayat 19 dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ada 3 hal di sini untuk saudara dipenuhi dengan roh setiap hari. Yang pertama adalah ini, kembangkan pola hidup memuji dan menyembah Tuhan. Dari mulut saudara keluar pujian penyembahan terus menerus setiap hari. Dan yang kedua adalah ini, selalu jaga hati untuk tetap mengucap syukur. Ada ucapan syukur yang terus keluar dari mulut kita dalam setiap keadaan. Dikatakan, ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu. Atas semua. Semua yang sedang terjadi, bersyukurlah untuk semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapan syukur. Ini cara bagaimana saudara penuh dengan roh setiap hari. Tanda. Karena Roh Kudus tidak akan mungkin menuntun saudara mengomel bersungut-sungut. Roh Kudus pasti ketika engkau penuh dengan roh, walaupun susah, walaupun sulit, keadaan bikin saudara bisa marah, saudara akan tetap mengucap syukur. Itu yang terjadi ketika saudara penuh dengan roh. Nah, pujian penyembahan, ucapan syukur. Tapi yang ketiga adalah ini, kerendahan hati. Rendahkanlah dirimu kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Hanya air, hanya dataran yang rendah. Air bisa mengalir ke situ. Air dia tidak bisa naik ke dataran yang tinggi dengan sendirinya. Tapi air secara alamiah turun ke dataran yang rendah. Itu yang terjadi. Ketika saudara terus berjalan dalam kerendahan hati. Berjalan dengan sebuah kesadaran bahwa saudara tidak ada apa-apanya, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Kesadaran bahwa engkau perlu Roh Kudus. Ini yang akan membuat Roh Kudus bekerja memenuhi saudara terus-menerus dalam kehidupan ini. Ketika saudara merasa aku sudah penuh, ya Roh Kudus tidak akan bekerja. Karena ingat, dia pribadi yang tidak akan memaksakan dirinya kepada saudara dan saya. Ketika saudara berjalan dalam kerendahan hati, itulah yang akan membuat bejana saudara itu diisi penuh. Dan terus penuh oleh Roh Kudus setiap hari. Mulut saudara penuh dengan ucapan syukur, pujian penyembahan terus mengalir. Penyembah dalam roh, terus menyembah dalam roh. Jadikan ini sebuah pola hidup saudara. Jika saudara ingin penuh dengan roh setiap hari, secara pribadi, kembangkan doa pujian penyembahan di dalam roh. Hati, mulut yang terus mengucap syukur dalam segala keadaan dalam nama Tuhan Yesus, dan kerendahan hati. 3 hal ini akan menjadi kunci, akan menjadi cara bagaimana saudara terus menjaga hidup saudara penuh dengan Roh Kudus. Bukan cuma dibaptis Roh Kudus setahun sekali, mengalami saudara penuh dengan roh, tetapi kemudian setelah itu saudara kosong lagi, penuh dengan roh-roh dunia. Bukan itu. Tuhan ingin kita penuh dengan roh terus-menerus. Kita diwarnai oleh roh, dikuasai oleh roh. Dan hidup kita sungguh-sungguh saudara meluap dari dalam ini. Mengalirkan kuasa Roh Kudus kemanapun kita pergi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berdoa supaya saudara bukan hanya dibaptis Roh Kudus, tetapi tiap hari saudara penuh dengan roh. Ingat, kuncinya Tuhan Yesus berkata, dalam Lukas 41 ayat yang ke-1 tadi. Yesus penuh dengan roh kembali dari sungai Yordan. Oke? Tuhan Yesus memberkati saudara.